Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Proses perkara atas dugaan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau terima suap masih berlanjut. Merasa terganggu oleh tempat pembuangan sampah sementara, sejumlah emak-emak di Samarinda berdemonstrasi. Berbagai persiapan dilakukan oleh kelenteng di Balikpapan jelang perayaan Imlek 2025. Hakim tinggi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung telah turun ke Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kamis siang. Tujuan mereka yakni untuk memintai keterangan sejumlah pihak terkait perkara oknum hakim yang dituduh terima suap sebanyak 1,5 miliar rupiah. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep menyebut agenda para hakim tinggi ini akan berlangsung 5 hari. Mereka sudah berada di Pengadilan Negeri Tanjung Redep sejak Senin 20 Januari 2025. Lamanya pemeriksaan tersebut karena Badan Pengawas akan menyelidiki menyeluruh mulai dari terlapor, pelapor maupun pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam perkara tersebut. Untuk hasil belum ada hasil karena itu ada wewenang Bawas. Mereka masih melakukan pemeriksaan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, itu surat tugasnya untuk melakukan pemeriksaan. Pihak-pihak terkait sudah diperiksa. Jadi selain terlapor, pelapor dan juga ada pihak-pihak lain yang dimintai keterangan. Itu saja. Ada berapa anggota Pak yang diperiksa? Kalau untuk jumlahnya saya tidak bisa sampaikan karena ini adalah ranah di Bawas, tapi yang pasti selain pelapor dan terlapor ada pihak lain yang dimintai keterangan. Sebelumnya, 3 hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep berinisial L, R, dan M dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ketiganya dilaporkan karena diduga menerima suap dalam perkara nomor 18 tentang sengketa tanah waris. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dari video amatir ini kegegeran terjadi. Ini karena dalam video tersebut terlihat anak-anak perempuan tengah asik merokok di tempat umum. Kejadian serupa juga terekam warga di lokasi terpisah. Seorang anak yang diduga berjualan makanan terlihat asik merokok sembari menjajakan dagangannya. Mendapati hal itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Balikpapan akan mengambil tindakan. Salah satunya yakni dengan menelusuri lokasi dan memastikan identitas anak-anak yang merokok tersebut. Jadi itu masih kita telusuri. Kami ada PPMTB kita yang berbasis masyarakat yang mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi saya menunggu laporan mereka apa latar belakang dari itu ya. Kami segera akan tindak lanjuti nanti ya. Bu, langkah-langkahnya apa yang akan dilakukan DP3? Kami mendampingi dulu, kami anukan sumbernya PPATBM kami yang akan bergerak ke situ dulu. Baru kami diskusi apa permasalahan di lapangan, kok banyak sekali yang sekarang anak-anak yang di bawah umur yang merokok ya, apa permasalahan mereka ya. Untuk sampai detik ini untuk lokasi anak itu sendiri sudah ketemu Bu? Belum ya, masih kita telusuri, masih dari video itu bisa saja mereka bikin di mana, itu kan diviralkan ya. Nantinya jika anak-anak tersebut ditemukan, DP3 AKB Balikpapan akan memberikan pembinaan secara mendalam. Itu dilakukan sesuai dengan program menuju Kota Layak Anak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Satu persatu perabotan rumah warga di Jalan Padat Karya RT 03 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan diangkut keluar. Ini dilakukan setelah kawasan tersebut terjadi longsor dan menimpa rumah warga hingga menyebabkan rumah tersebut rusak. Dampak dari longsor berupa batu dan tanah ini menyebabkan dinding rumah bagian dapur jebol. Pemilik rumah Mujiati menyatakan longsor terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Longsor ini yang kedua kalinya terjadi dan musibah kali ini terbilang lebih parah dari sebelumnya. Khawatir dengan situasi tersebut, mereka pun memilih mengungsi. Ini Pak, hari ini pukul 12 tadi, ini longsor yang kedua kalinya. Tapi ini longsor yang terbesar Pak. yang terbesar Pak Bu ya. Iya. Ada berapa kakak di sini Bu? Satu kakak, Satu kakak, 4 jiwa. 4 jiwa. Jadi sementara ini ngungsi kemana Bu? Mau ke rumah keluarga dulu Pak. Keluarga dulu ya. Jadi yang terdampak parah di belakang Bu ya? Iya. Sangat parah Bu ya. Iya. Harapannya Bu? Harapannya ya semoga pemerintah bisa membantu Pak. BPBD Kota Samarinda bersama kelurahan yang tiba ke lokasi longsor langsung melakukan pendataan. Petugas juga meminta warga sekitar lebih waspada untuk mengantisipasi longsor susulan. Kita dari pihak kelurahan hanya mengarahkan si pemilik rumah untuk sementara kita ungsikan sambil kita menghubungi si pemilik tanah Pak. Iya. Karena ini longsoran berat Pak. Berat Bu ya. Paling enggak bantuannya alat berat ya. Alat berat. Misal tanah longsor yang biasa mungkin tahap pertama bisa gotong royong. Gotong royong. Jadi sementara ngungsi Bu ya. Hari ini si pemilik rumah kita ungsikan dulu. Ada berapa informasi kakaknya Bu? Ada 2 kakak Pak. Ada 2 kakak, 2 rumah. 2 rumah Ibu ya. Kami terima informasi jam 13.40 siang tadi dari forum RT. Kami lakukan koordinasi dengan pimpinan, diperintah langsung oleh pimpinan untuk melakukan asesmen dan penanganan segera. Siap. Langkah-langkah apa Pak yang di lapangan ini sementara? Untuk sementara ini kami melakukan asesmen serta pendataan serta melakukan evakuasi barang-barang korban ke rumah kerabatnya yang berada tidak jauh kisaran 500 meter dari titik lokasi longsor. Jadi sementara ngungsi Pak ya? Untuk saat ini korban kita himbau untuk mengungsi. Warga berharap longsor tidak meluas agar mereka tidak semakin cemas dan khawatir. Iswanto melaporkan dari Samarinda.